Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kontroversi sekolah mulai jam 5.30 pagi. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu NTT heboh, viral, gara-gara ada tanda petik kebijakan dari pemerintah provinsi agar anak-anak di beberapa sekolah di Kota Kupang mulai sekolah jam 5.30 pagi. Tentu ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Apalagi para orang tua yang mencemaskan anak-anaknya harus di pagi hari masih gelap pergi ke sekolah. Dan ini memang menimbulkan eh, aneka respons dan tanggapan dari publik. Bahkan ada yang melihat ini sebagai lelucon saja dan sekedar pemerintah membuat narasi-narasi yang hanya untuk menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dalam perjalanan waktu, satu dua sekolah yang coba menerapkan kebijakan ini lalu mulai cooling down. Tetapi di akhir pekan kemarin, kita juga membaca berbagai berita online, muncul lagi pernyataan dari Kadis Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi, bahwa mulai tanggal 7 Agustus SMA dan SMK di Kota Kupang harus mulai ke sekolah, harus mulai bersekolah jam 5.30 pagi. Ini seolah-olah memunculkan lagi memori publik berkaitan dengan kontroversi sekolah mulai jam 5.30 pagi di beberapa bulan yang lalu. Pertanyaan kita adalah, apa urgensinya harus sekolah mulai jam 5.30 pagi? Ini pertanyaan kita. Kalau di awalnya ada basis argumentasi bahwa sekolah mulai jam 5.30 pagi supaya para siswa lebih cepat belajar di sekolah dan itu bisa menghasilkan output atau tamatan dari sekolah-sekolah SMA di NTT itu bisa masuk ke beberapa perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Misalnya Universitas Indonesia, UGM, ITB, ITS, dan seterusnya. Lalu argumentasi kedua, mulai sekolah jam 5.30 pagi supaya ada sekolah-sekolah kita di NTT, SMA kita di NTT yang bisa masuk dalam jajaran 200 sekolah terbaik di Indonesia. Nah, sekarang kita menilai ketika ada sekolah-sekolah yang menjadi pilot project sekolah mulai jam 5.30 pagi. Sekarang kita melihat apakah benar bahwa tamatan-tamatan sekolah-sekolah itu sekarang sudah masuk ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia seperti UI, ITS, ITB, UGM. Yang kedua, apakah sekarang ada SMA di NTT yang masuk dalam jajaran 200 SMA terbaik di Indonesia gara-gara sekolah mulai jam 5.30 pagi? Mari kita periksa, mari kita bedah. Tetapi bagi saya, apa yang disampaikan oleh Kadis Pendidikan itu permintaan. Karena ini permintaan, bisa diikuti, bisa tidak. Ini bukan kebijakan, karena bisa saja tidak bijak. Apalagi kebajikan, belum tentu bajik. Tetapi mari kita melihat sebenarnya, apa substansi dari permintaan ini. Kalau memang untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka solusinya bukan masuk sekolah di jam 5.30 pagi. Kita melihat bahwa ada banyak sekolah kita yang outputnya itu berhasil masuk ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia, bahkan di luar negeri. Bukan mereka masuk jam 5.30 pagi ke sekolah atau mulai sekolah jam 5.30 pagi. Tidak. Bahkan ada sekolah-sekolah kita yang menjadi sekolah unggul, bukan karena di sekolah itu para siswanya sekolah mulai jam 5.30 pagi. Bukan. Tapi karena ada ekosistem akademik yang bagus, Sekolah itu ditata menjadi satu ruang pembelajaran yang menarik bagi para siswa. Ada proses transfer ilmu, transfer skill, bahkan ada kekuatan pembentukan karakter yang luar biasa di sekolah itu, yang membuat kualitas lulusan sekolah itu menjadi terbaik. Jadi bukan semata-mata karena sekolah mulai jam 5.30 pagi. Nah, di sisi yang lain, permintaan ini justru secara psikis mengganggu para orang tua siswa, bahkan siswa itu sendiri. Mengapa?
Karena pemerintah tidak menyiapkan sarana dan prasarana. Kalau sekolah mulai jam 5.30 pagi, artinya anak-anak sudah harus bergerak ke sekolah jam 5. Mereka mesti bangun jam 4.30. Untuk anak-anak yang tidak punya kendaraan, yang selama ini mereka menggunakan kendaraan umum, bagaimana mereka bisa bersekolah? Ya, bisa ke sekolah di pagi buta itu? Ya, untuk anak-anak putri, ya, di pagi yang masih gelap gulita begitu, mereka ke sekolah. Apakah tidak menimbulkan kecemasan bagi orang tua? Kalau terjadi sesuatu pada anak-anak kita ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, ini yang mesti dicermati oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Jadi jangan hanya ngomong-ngomong narasi-narasi saja. Harus dikaji, harus didiskusikan secara lebih baik. Karena itu bagi saya, ya, mulai sekolah jam 5.30 pagi ini mesti ada basis, ya, saintifiknya, basis akademiknya, basis psikologisnya. Karena itu harus dibuat kajian, ya, kajian yang komprehensif. Yang kedua, harus ada basis regulasinya. Ini bukan hanya permintaan saja, bukan hanya ngomong-ngomong saja. Harus ada regulasinya. Apakah berupa peraturan gubernur, ya, apakah berupa peraturan daerah? Harus ada basis regulasinya sehingga jelas pertanggungjawabannya. Yang ketiga, karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat, harus juga melibatkan lembaga DPRD di provinsi ini untuk membahas, untuk mengkaji soal ini, ya. Karena mereka adalah representasi rakyat NTT. Jadi jangan hanya menjadi kebijakan Dinas Pendidikan sepihak. Ini tidak benar. Kalau ini adalah sebuah kebijakan publik, harus dibicarakan, ya, harus didiskusikan secara komprehensif dengan pihak-pihak terkait. Seperti itu. Sehingga bagi saya, ya, permintaan untuk mulai sekolah jam 5.30 pagi ini harus dilihat lagi. Apa urgensinya? Ya. Apakah sudah dipersiapkan sarana prasarana penunjang? Jadi jangan sampai anak-anak ke sekolah itu hanya untuk melanjutkan jam tidur mereka. Atau jangan sampai karena mereka ke sekolah terlalu pagi, akhirnya di jam-jam siang itu mereka kelelahan dan mengantuk. Ya, itu sama juga tidak berdaya guna, ya, program sekolah mulai jam 5.30 pagi ini. Tapi juga mesti dipertimbangkan bahwa anak-anak juga di rumah di pagi hari masih membantu orang tua, ya, masih membantu ayah dan ibunya di rumah. Itu perlu dipertimbangkan juga. Jadi saya pikir, ya, kualitas lulusan itu bukan tergantung pada mulai kapan kita belajar, ya, tetapi apakah memang sekolah-sekolah itu sudah, ya, mempunyai iklim akademik yang baik, sekolah-sekolah itu mempunyai ekosistem pembelajaran yang baik. Ya, sekolah-sekolah itu punya guru-guru yang berkualitas atau tidak. Sekolah-sekolah itu punya sarana prasarana yang representatif atau tidak. Ini yang menentukan kualitas pendidikan. Bukan mulai sekolah jam 5.30 pagi. Itu hanya menimbulkan, ya, bencana psikis, kecemasan berlebihan di pihak orang tua maupun para siswa. Jadi saya berharap, ya, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan tolong, ya, dikaji lagi permintaan ini, ya, melibatkan banyak pihak, dibedah, dianalisis, dibuat kajian yang komprehensif agar benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan sekedar anak-anak kita menjadi kelinci percobaan untuk suatu permintaan yang sekedar, ya, uji coba saja. Ya, jangan jadikan anak-anak kita kelinci percobaan. Mereka adalah generasi masa depan yang harus dipersiapkan dengan baik, harus dipersiapkan secara layak dan pantas, ya, karena mereka adalah pemilik masa depan. Jadi jangan korbankan anak-anak kita hanya karena mereka sekadar dijadikan kelinci percobaan untuk suatu program atau suatu permintaan yang tidak punya basis saintifik maupun basis akademik yang jelas. Oke, demikian catatan saya, ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat dan Tuhan memberkati.